Shalom, bertemu lagi kita di dalam kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Yang pada hari ini, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengingatkan kita dalam hal-hal yang penting yang menurut Tuhan buat kehidupan kita, saudara dan saya. Firman ini membawa hal yang penting buat agar kita tahu, agar kita merasakan, menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah begitu penting kita berdoa yang benar? Dan kita juga selalu bertanya, berdoa yang benar yang bagaimana? Kenapa kita sebagai orang percaya harus berdoa? Mengapa kita harus berdoa? Firman Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat 5 dan 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat kita baca dari ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Doa firman Tuhan ini memberikan hal yang penting buat saudara dan saya. Betapa perlunya saudara dan saya sebagai orang percaya. Di dalam kehidupan kita ada doa yang benar yang menghasilkan hal yang luar biasa. Nah, di dalam firman Tuhan ini ada beberapa hal penting buat saudara dan saya. Selalu ingat ketika kita berdoa. Di dalam doa itu kita menyampaikan rasa keinginan kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Nah, timbul pertanyaan-pertanyaan di dalam ayat-ayat yang kita baca ini. Apakah penting kita berdoa sebagai orang benar? Dan berdoa yang benar bagaimana? Mengapa kita harus berdoa? Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, ada beberapa hal catatan yang sama-sama kita belajar di dalam firman Tuhan ini agar kita mengerti di mana di dalam ayat ini firman Tuhan mengingatkan kita berdoa yang baik. Berdoa jangan seperti orang yang munafik. Kita semua rindu mempunyai iman agar setiap doa kita menyampaikan permohonan kita mempunyai keinginan dan kerinduan bahkan cita-cita supaya berhasil. Nah, ada catatan peristiwa atau hal yang penting. Doa yang benar menghasilkan hal yang luar biasa. Di dalam Ibrani mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ibrani 13 ayat 15 mengatakan seperti itu. Bapak Ibu, ini menceritakan
memberikan waktu khusus untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Tuhan mengingatkan lewat firman Tuhan ini, lewat Ibrani 13 ayat 15. Kita memberikan waktu khusus untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Sama dengan membawa korban ucapan syukur kita kepada Allah, Bapa yang baik. Dan di saat seperti itulah kita mau duduk diam di kaki Tuhan, memuji, menyembah Tuhan secara pribadi dan menanti-nantikan Tuhan berbicara kepada kita. Persoalannya adalah kita ingin mendengarkan suara Tuhan, tetapi kita tidak pernah memberikan waktu khusus berdoa untuk duduk diam dan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, firman-Nya berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Di dalam Matius 18 ayat 20. Kalau ini kita lakukan, kita akan menerima kelegaan dari Tuhan. Di dalam Matius 11 ayat 28. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, memberi waktu kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Saya yakin dan percaya kalau ini kita mulai saat ini, kita belajar senantiasa ya, memberikan ruang waktu khusus kepada Tuhan. Ada satu cerita, ada satu firman Tuhan dari kisah Daniel kita lihat. Dia mempunyai disiplin diri kapan dia harus datang kepada Tuhan. Dia menyediakan ruang waktu khusus bagi Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, Daniel yang begitu luar biasa, dia memberikan ruang waktu kepada Tuhan. Dia datang menyembah Tuhan, dia menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan setiap waktu. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, doa yang benar menghasilkan hal yang luar biasa jika kita memberikan waktu kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Hal yang kedua Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, doa adalah membangun hubungan komunikasi kita dengan Tuhan. Ya. Doa adalah membangun hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam firman Tuhan Yesaya 26 ayat 16, ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaranmu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Jangan ketika ada permasalahan, ada persoalan baru kita mencari Tuhan. Ya, maka dari itu hal yang pertama tadi, kita sediakan waktu khusus untuk datang kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan masalah itu datang. Kita tidak tahu kapan problema itu datang menghampiri kita. Maka dari itu di poin kedua ini, doa adalah membangun hubungan komunikasi kita dengan Tuhan. Jika ini kita terapkan di dalam kehidupan kita, saya percaya, saya yakin Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Ya, jangan waktu ada masalah baru kita cari Tuhan. Ya, waktu kita merasa nyaman, kita lupa berdoa. Waktu kita merasa hebat, kita lupa berdoa. Waktu kita merasa sehat, kita lupa berdoa. Coba perhatikan, lihat kembali ayat yang baru kita baca bersama tadi. Ya, di dalam Yesaya 26 ayat 16 tadi. Ya, mereka mengeluh dalam doa. Doa itu tidak boleh dinaikkan dengan sembarangan. Doa harus dipanjatkan dengan cara yang benar
seperti yang diajarkan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan ini, agar berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana cara berdoa yang benar? Cara berdoa yang benar menurut firman, menurut Alkitab, memandang Allah sebagai Bapa. Membersihkan hati dari kedengkian, ya, di dalam 1 Timotius 2 ayat 8. Menghormati Tuhan, 1 Samuel 12 ayat 14. Mengampuni orang lain, Markus 11 ayat 25. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, doa yang benar yang menghasilkan hal yang luar biasa. Ya, jadi yang kedua ini mengingatkan saudara, kita semua masing-masing mempunyai kerinduan, keinginan terjadi hal luar biasa dalam kehidupan kita. Yang kedua, doa adalah membangun hubungan komunikasi dengan Tuhan. Jadi mari yuk kita membangun komunikasi lewat doa dengan Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan. Dan yang ketiga, doa disertai dengan puasa. Ya, doa disertai dengan puasa. Berpuasa bukan hanya menyangkal diri, berpuasa adalah ketergantungan ketaatan kita kepada Tuhan. Ini Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh kepada kita sebagai orang percaya di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 17. Ya. Nanti saudara membaca dan perhatikan baik-baik, ya. Perhatikan baik-baik. Ayat kedua, ya, di ayat kedua akhirnya laparlah Yesus. Secara manusia kita pasti tahu bagaimana kita menghadapi rasa lapar. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ya. Nanti saudara dapat membaca, ya, membacanya dan perhatikan baik-baik di ayat kedua. Mungkin di saat lapar kita merasa lemah. Mungkin di saat lapar tidak ada kekuatan. Mungkin di saat lapar tidak ada kemampuan dan tidak ada kesanggupan untuk melakukan berbuat apa-apa, ya, melakukan apa-apa. Dan mungkin juga banyak godaan yang menggoda pikiran kita untuk menggagalkan doa dan puasa kita. Tetapi Tuhan Yesus memberikan contoh buat saudara dan saya. Lihatlah Tuhan Yesus setelah berpuasa, ya. Setelah dia berpuasa, ketergantungan dan ketaatannya kepada Bapa, ya. Hal yang pertama, ketergantungan, ketaatan kepada Bapa, dia dapat mengalahkan tipu daya iblis. Kita tahu dan kita sering sekali mendengar tentang ayat ini, Bapak Ibu, tentang beberapa hal yang Yesus lakukan ketika dia berpuasa, ketika dia dicobai oleh iblis. Hal yang pertama, Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, iblis memang punya cara yang banyak, pola-pola untuk menipu, mengelabui saudara dan saya. Tetapi Yesus telah mengajarkan kita. Yang kedua, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang ketiga, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau iblis harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bahkan ayat 11, iblis kalah dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jika kita, saudara-saudara dan saya berpuasa ketergantungan kepada Tuhan,
seperti di dalam ayat 11. Ya, Bapak Ibu, kita dapat mengalahkan tipu daya iblis karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah melupakan, meninggalkan saudara dan saya. Jika hal pertama dan kedua, ketiga di dalam kita berdoa, saya yakin dan percaya menghasilkan hal yang luar biasa. Kita akan menuai hal sukacita daripada Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan yang dapat dibagikan untuk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Haleluya.